Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pertama-tama kita bersyukur dan berterima kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan waktu luang, kesehatan, panjang umur, keberkahan, rahmat, hidayah, taufiknya, sehingga kita semua bisa kembali berkumpul yang bertatap muka maupun secara langsung dan secara tidak langsung di Zoom online. Maka ini pertanda bahwasanya Allah itu cinta sama kita semua. Kira-kira Bu, saya tanya sekarang. Ibu, kalau bapak di rumah tuh cinta banget sama ibu, gimana kira-kira Bu? Senang nggak? Senang. Biasanya kalau udah cinta banget Bu ya, ibu minta apa ya dikasih, benar ya? Lagi tiap akhir, bukan jangan akhir bulan deh, akhir minggu gitu, akhir pekan. Bukan bulanan lagi, pekanan Bu. Senang nggak Bu? Setiap hari minggu dikasih, nih ya, sayang. Ini tambahan buat beli sayur. Senang nggak Bu itu Bu? Apa aja dikasih sama bapak di rumah. Senang Bu? Disayang sama bapak senang? Ada yang nggak senang? Ada yang nggak senang? Oh, ada yang nggak senang. Masya Allah, itu sesama manusia aja, ya. Sesama manusia aja pasti kita senangnya minta ampun, benar nggak? Nah ini Allah, Inna Allah idha habba abdan ista'malahu. Jika Allah ingin menunjukkan kasih sayang kepada seorang hamba, maka hamba tersebut akan terus dipakai untuk melakukan ketaatan, untuk terus dipakai di jalan-jalan kebaikan, di jalan-jalan ketaatan, hadir ke majelis ilmu, hadir kajian, ya kan. Pokoknya semua ketaatan itu mudah, Allah mudah. Itu pertanda Allah artinya sayang sama ibu bapak semua, kita semua insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita senantiasa curahkan pada suatu hasanah kita, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya yang meniti ajarannya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum saya mulai kajian pada pagi hari ini, saya dapat kabar ya ada salah satu jamaah kita, tetangga kita yang meninggal semalam ya di RT sini, RT 4, atas nama Ibu Mama binti Bapak Orif Surip Orif Urip Orif kan ya. Ibu Mama binti Bapak Orif, kita doakan sejenak ayat berkata Bapak Ibu semua, semoga almarhumah Ibu Mama binti Bapak Orif Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburannya, Allah jadikan alam kuburnya menjadi taman-taman surganya Allah. Allah masukkan ke dalam surganya. Amin amin wa rabbal alamin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Amin amin wa rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Insyaallah nanti kita santri ya, mungkin nggak semuanya tapi ada perwakilan kita ke rumah muslim. Baik, ayo kakak, izin pada hari ini saya menyampaikan, kan biasanya ABB gitu ya, ABB yang paling sering kan menjadikan guru kita semua, ABB Dika, ini bertiga lagi sedang safar dari hari Senin kemarin.
Ya, seminggu lah kurang lebih, antara hari ini atau besok baru pulang balik ke Bogor. Ya sabar touring pakai motor ke Banyuwangi, pokoknya muter-muter. Tapi bukan ini ya, bukan sekedar touring ya, mereka ya dakwah ya kan, syiar. Bahkan kalau dalam perjalanan ya Abi ayam tuh apa namanya, di motor itu kan ada ini ya, alat ini komunikasi gitu, ditaruh di kuping bisa ngomong, ada kayak gitu, ditaruh di helm apa namanya gitu. Ada lah ya, sambil meeting baik, naik motor yang sambil naik motor sambil meeting itu, saking produktifnya guru kita semua, Abi dan Nika dan Beben dan Umid ini. Semoga kita doakan semoga selamat sampai tujuan, kalau semoga sehat lindungi bisa kembali lagi ke Bogor. Amin amin amin. Baik, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini. Oh, ini. Ya, siap. Baik, kita lanjut ya. Pada pagi hari ini saya sebenarnya ini kemarin yang saya sampaikan, tapi ayah bunda kata yang offline ya di sini yang sekarang hadir itu belum tahu. Karena kemarin cuma online aja yang hadir bunda kata ya. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan bahwasanya tentang hikmah sebuah sholat ya, hikmah sebuah sholat yang mungkin kita belum tahu, yang belum tahu apa sih sebenarnya hikmah sholat itu, apa sih sebenarnya yang kita dapat dari sholat itu, ya kan? Udah tahu belum kita? Belum kan? Kemarin disampaikan ketika peristiwa Isra Mi'raj kan sama ayat Beben guru kita, bahwasanya sholat itu sebagai penghibur, untuk menghibur diri kita dari segala kesedihan, permasalahan, persoalan yang ada di dunia itu yang sedang kita hadapi di kehidupan kita. Makanya bahwa sampai-sampai Rasulullah SAW ketika datang waktu sholat, masuk waktu sholat, suruh Bilal azan dengan kalimat apa? Ya Bilal, harihna bis sholat. Ya Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Jadi sholat itu untuk ya menghibur, ya untuk refresh lagi diri kita supaya kembali semangat, ya kembali produktif, kembali pokoknya bahagia. Maka di sini saya ingin menjelaskan tentang hikmah-hikmah sholat. Ada 5, ada berapa? Ada 5 hikmah sholat. Yang pertama, kalau kita sholatnya dari wudhu, ya kan, dari awal mula takbir sampai salam itu benar cara melakukannya, maka 5 hikmah ini yang akan kita dapatkan dalam sholat kita. Yang pertama itu sholat itu akan membuat kita tenang, hati kita tenang. Ibu, saya tanya, punya masalah nggak Bu? Ya. Kalau punya masalah biasanya ngapain Bu? Biar tenang. Benar nih ya. Terus habis sholat tenang? Enggak. Oh, mudah-mudahan. Oke, yang pertama, sholat itu buat hati kita tenang. Dari Quran surat apa? Surat ke-20 Toha ayat ke-14. Santri, coba bacakan dulu. Ada yang apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Allah yang bilang, la ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku, aqimis salat, dengan salat ya. Dirikanlah salat, aqimis salat kali zikri, untuk mengingat aku. Kalimat di situ zikir ya, untuk mengingat. Maka ditafsirkan ayat ini di Quran surat ke-13 Ar-Ra'd ayat ke-28. Catatan yang lengkap. Nah, ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini familiar ayatnya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Orang beriman tuh kalau hatinya mau tenang, maka dengan apa? Dengan zikir. Ala bi dzikrillah. Karena sesungguhnya zikir itu
untuk menenangkan hati. Nah, tadi di ayat yang sebelumnya, sholat itu untuk menenangkan, untuk mengingat Allah. Maka fungsi zikir untuk tadi menenangkan hati. Artinya sholat fungsinya yang pertama, hikmahnya untuk hati kita menjadi tenang. Maka pertanyaannya, kalaulah kita udah sholat tapi belum juga tenang, ya, belum juga selesai masalah kita, ini jadi pertanyaan. Kira-kira sudah sedalam apa kita merasakan sholat itu? Khusyuk apa? Udah kita benar, udah kita khusyuk. Yang lihat selama dari awal takbir sampai salam, ya, nah ini jadi masalah. Dan kalau mau kita tadi kelar masalahnya, ini sholat lah. Nanti kita tenang dan pasti selesai semua masalah kita. Makanya kata Allah di dalam Quran surat kedua Al-Baqarah juga ayat ke-45, bahkan di surat yang sama ayat ini diulangi sebanyak 2 kali. Yang pertama di ayat ke-45, wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah kalau punya masalah nih kata Allah, mintalah dengan sabar dulu. Wasta'inu bisabri wassalah. Jadi kalau punya masalah, yang hal yang pertama yang kita lakukan adalah terima dengan kesabaran, ya, terima dengan sabar. Baru setelah itu dengan sholat kata Allah. Nah, tapi kenapa banyak manusia kok nggak mau melakukan hal tersebut gitu? Ini punya masalah malah ke dukun, ya. Ini punya masalah curhat di sosmed, ya. Curhat di atas sejadah. Salah muncul surat sosmed itu. Salah, ya Allah, ya upload story, ya Allah. Kenapa engkau berikan ujian seperti ini, ya Allah? Ada begitu? Banyak, banyak. Saya tahu banyak, ya kan? Nah, jangan sampai makan. Allah kadang menjelaskan di situ wasta'inu bisabri. Kalau mau kelar semua masalah dengan sholat, udah. Saking Allah menekankan hal tersebut diulang sebanyak 2 kali. Bahkan di ayat yang kedua, di ayat ke-153 surat Al-Baqarahnya, ada tambahan redaksi ayat di situ. Di awal dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang merasa masih iman di dalam hatinya, ista'inu bisabri. 2 kali di surat yang sama itu diulang. Artinya apa? Allah menekankan. Oke lah, kalau tadi ayat yang pertama itu enggak mempan nih. Sekarang bahasanya gitu ya. Gue tekanin lagi dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Coba kalau diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, kira-kira kita percaya nggak? Percayalah. Masa kita nggak punya iman gitu kan? Nah, itu tuh. Dia Allah ditekankan di situ. Oke, wahai orang-orang yang masih merasa punya iman di hatinya, kalau punya masalah ya udah ista'inu bisabri was. Terima dengan sabar, baru dengan sholat. Selesai semua masalah itu. Ya. Makanya kenapa sholat itu dibagi menjadi 5 waktu? Karena Allah pengen kalau kita punya masalah dari subuh ke zuhur, itu selesai di zuhur, kelar masalahnya. Kalau kita punya masalah dari zuhur ke asar, sholat asar, kelar masalahnya dari zuhur ke asar. Nah, kalau masih punya masalah dari asar ke maghrib, kita sholat maghrib, selesai masalah di maghrib. Terakhir, kita punya masalah dari maghrib ke isya, itu ketika sholat isya, kelar masalahnya di sholat isya. Tidur tinggal nyaman aja, nyenyak gitu loh, tenang. Pas tidur istirahat malam. Nah, itu makanya harus kita pahami hari ini. Ya, harus kita pahami. Itu yang pertama. Apa yang pertama? Membuat hati kita yang kedua, sholat itu akan membuat cepatnya terkabulnya sebuah doa. Sholat itu akan membuat cepatnya doa kita terkabul. Percaya apa enggak nih? Nah, percaya, benar. Nah, kenapa sampai sekarang belum kabulin dan Oke. Dulu ada sebuah kisah, ya, di dalam Quran surat ke-19 surat Maryam dari ayat ke-4, ya, kisah Nabi Zakaria. Kenal nggak Bu Zakaria? Enggak ya, teman ganti. Oh, tadi jawab kenal Bu, saya kabur langsung. Kenapa? Karena ini kayaknya malaikat yang jemaah jadi manusia. Mas kenal dengan Nabi Zakaria, pernah ketemu gitu ya? Enggak ya? Tahu gitu ya, tahu gitu. Tahu, tapi enggak kenal dari Al-Quran, ya kan? Oke. Di ayat keempat surat Maryam, di situ Nabi Zakaria, istrinya kan divonis mandul, nggak punya keturunan dulu, belum punya keturunan itu, ya kan? Sampai-sampai dia berdoa, ya,
Di dalam ayat itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Rabbi inni wa hanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, kata Nabi Zakaria, wa hanal 'azmu minni. Ya Allah, tulang-tulangku ini udah lemah dan kuat buat dia. Udah lemes gitu loh bahasanya. Udah apa semua apa namanya fungsi tubuhnya itu udah menurun. Kalau tua kan gitu ya, menurunnya ya. Fungsi tubuh kembali kayak anak-anak gitu, lemas ya kan, nggak kuat jalan juga gitu, kurang dan seterusnya ya kan. Wasta'ala ra'su syaiba, dan rambutku kata Nabi Zakaria udah dipenuhi dengan uban putih semua, ya kan. Tapi apa masya Allahnya? Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, tapi aku demi Allah seumur hidupku aku tidak akan pernah berhenti, aku tidak akan pernah putus asa dalam berdoa padamu ya Allah. Kata Nabi Zakat, bayangin Nabi orang soleh aja sampai rambut uban nggak pernah berhenti putus berdoa. Kita gimana Bu? Seminggu nggak dikabulin langsung ngeluh. Yang ke seminggu, sehari, 2 hari, 3 hari, ya Allah kenapa juga belum dikabulkan ya Allah? Nah, gimana ceritanya? Pelajari kisah ini ya. Nabi aja sampai rambut beruban sampai tua belum dikabulin doanya. Karena apa? Doa di luar sholat dan doa di dalam sholat itu beda. Kalau doa di luar sholat seperti ayat ini, ya kan sampai tua, tapi minta di luar sholat, kita nggak tahu kapan dikabulinya gitu. Tapi kalau di dalam sholat kita sholat nih, di situ kan banyak isi doa juga dalam sholat kita, ya kan? Bahkan sunnah di dalam sujud, ketika sujud itu perbanyak doa, ya kan? Maka di dalam sholat seketika itu juga kalau sholat kita benar dari awal sampai akhir khusyuk, akan Allah kabulkan pada saat itu juga. Nah, Nabi Zakaria dia sebelumnya sholatnya apa? Sebelumnya doanya di luar sholat, maka ketika dia doanya di dalam sholat, Quran surat ketiga Ali Imran ayat dari ayat ke 30 38 ya. Surat 3 ayat 38 39 dua ayat. Ya. Udah da'a Zakaria Rabbah. Di sanalah Zakaria berdoa. Berdoa untuk apa? Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berikanlah aku keturunan yang baik dari sini. Dan innaka sami'ud du'a. Karena semua kau maha mendengar segala doa. Nah, ayat selanjutnya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Maka ketika itu sholat nih, sedang menaikkan sholat ya kan, bahkan di situ dijelaskan belum selesai sholatnya ya kan, ditafsirkan para ulama malaikat menghampirinya ya, ada yang menjelaskan itu malaikat Jibril ya kan, menghampiri Nabi Zakaria untuk apa? Mengasih kabar ketika itu sholatnya di mihrab. Nah, bahkan saya sering sampaikan ya, mihrab itu tempat khusus untuk kita melaksanakan suatu ibadah ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah, agar lebih apa? Agar lebih kita bisa merasakan feel-nya gitu ketika melakukan suatu ibadah. Semua para nabi orang soleh pasti punya yang namanya mihrab. Nah, ini penting untuk kita. Ibu di rumah, coba cari mihrab ibu di rumah masing-masing. Mungkin di pinggiran lemari, ya, di bawah tangga, ya, di kamar, di ujung kamar, ya. Nah, itu penting Bu, mihrab. Biar lebih khusyuk kita ketika sholat dan seterusnya banyak Quran. Ya. Ngasih kabar apa? Anallahu yubasyyiruka biyahya. Ya, Zakaria. Allah mengasih kabar gembira untukmu atas kelahiran anakmu yang bernama Yahya. Artinya apa? Kehidupan. Allah langsung berikan anak di situ. Allah yubasyyiruka biyahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Dan dia adalah seorang yang dapat menahan hawa nafsunya, sekaligus seorang nabi, sekaligus orang yang sangat soleh. Masya Allah. Langsung dikaruniai seorang anak yang nabi, orang soleh, yang dapat menahan hawa nafsu. Yang kita senang nggak tuh Nabi Zakaria? Nah, itu doanya juga di dalam sholat. Makanya dengan sholat pasti doa kita akan cepat terkabul. Bahkan saat itu juga Allah kabulkan. Maka di dalam sebuah hadis qudsi juga disebutkan, ini masyhur ya hadisnya. Arti panjang hadisnya, artinya itu adalah ketika kita sholat nih, kata Allah, ketika seorang hamba sholat, maka itulah perjanjian antara aku dengan hamba. Jikalau dia benar dari awal sampai akhir sholatnya, maka aku akan kabulkan semua permintaan dia. Ketika dia mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin surat Al-Fatihah, Allah menjawab, hambaku memuji
mujiku. Ar-Rahmanir Rahim, dijawab lagi sama Allah, hambaku mengagungkanku. Malik Yaumiddin, dijawab lagi sama Allah, hambaku mengagungkanku, menyanjungku. Iya karena abu dua iya karena stain. Maka ketika kita baca iya karena abu dua iya karena stain, ini adalah perjanjian aku dengan hambaku. Semua yang dia minta akan aku kabulkan, akan aku berikan. Kebayang? Rasakan itu makanya ketika kita baca Al-Fatihah. Jangan pikiran kita entah kemana-mana itu. Rasakan itu ketika kita baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah jawab. Kita merasakan Allah lagi jawab itu. Hambaku memuji. Itu gemetar kalau kita merasakannya gitu ya. Kita tuh pokoknya dapat feel-nya, insya Allah Allah terima salat kita dan Allah kabulkan segala doa. Yang kedua apa? Akan membuat doa kita cepat dan kabul. Itu hikmah yang kedua. Lalu hikmah yang ketiga, Bapak Ibu semua, ayah kakak semua, sholat itu akan memperbaiki diri kita, akan menjadikan diri kita, pribadi kita menjadi lebih baik. Dalilnya apa? Surat ke-29, surat Al-Ankabut ayat ke-45. Aqimis shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan makanya di pertanyaan, kalaulah sholat kita belum bisa membuat kita berhenti dari yang namanya gibah, pertanyakan dulu, evaluasi, jadi ada yang salah dengan sholat kita, karena sholat itu mencegah dari perbuatan segala keji dan munkar gitu loh. Gibah, memakan dosa, memakan daging bangkai saudara sendiri gitu, ibarat kata ya kan, dianalogikan sama Allah. Kita gibah nih, ngomongin orang, kebaikan orang, yang orang nggak sukai ketika mendengar itu, ya kan? Maka kita seakan-akan sedang memakan bangkai saudara kita sendiri. Mau nggak Bu? Jijik nggak sih? Jijik lah. Kan jangan sampai begitu kita. Itu dosanya maksudnya gitu. Ya kan? Saudara ibu bunuh, ibu makan bangkainya gitu lagi. Gimana dosanya itu? Makanya dosa gibah itu dosa yang sangat besar. Ya. Semualah. Kalau sholat kita masih menjadikan diri kita belum baik gitu dalam tanda kutip, ya belum lebih menjadi baik lagi. Maka yang salah dengan sholat kita. Ini evaluasi muhasabah untuk kita semua. Itu yang ketiga. Makanya sholat itu untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Yang ketiga hikmahnya, sholat itu akan menjadikan diri kita menjadi lebih baik lagi. Itu seharusnya yang harus kita dapatkan. Lalu yang keempat, ibu bapak, sholat itu akan membuat seorang hamba, kita yang melaksanakan sholat itu menjadi sukses dan bahagia. Mau selama hidup di dunia itu sukses dan bahagia. Bahkan gak cuma di dunia, di akhirat. Orang beriman itu akan sukses di dunia dan di akhirat. Dan menjadi ciri orang yang beriman itu tandanya, faktor utamanya adalah sholat. Quran surat Al-Mu'minun, surat 23, ayat ke-1 dan ke-2. Qad aflahal mu'minun. Maka sungguh kata Allah, aflah aflahul mu'minun, ya, pada aflahan mu'minun. Maka sungguh akan beruntung, pasti beruntung orang-orang mukmin, orang yang beriman. Siapa dia? Ciri pertamanya langsung Allah sebutkan. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang ketika melaksanakan sholat, dia sholatnya dengan khusyuk. Sholat khusyuk itu yang kenapa di dalam rukun sholat itu ada tumakninah? Tumakninah kan supaya kita sholatnya perlahan, nggak seperti macam patok ayam gitu loh, ya kan? Supaya apa? Supaya kita sholatnya itu, supaya kita bisa merasakan kita sedang menghadap sama Allah gitu. Makanya sholat patok ayam bahasa Ibrani kan gitu ya. Allah Akbar, sallallahu alaihi wasallam, amin, Allah Akbar, begitu. Itu kacau itu, yang begitu. Gitu. Mau berpuluh tahun habis itu jelas. Kalau sholat patok ayam Allah nggak akan terima. Nah, ada tumak nina ada rukun sholat. Artinya dalam rukun itu kalau dilanggar tumak nina, makanya Allah menggunakan nggak cuma sholat, tapi alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Dan coba cek. Semua ayat yang menjelaskan tentang sholat itu pasti diawali dengan kalimat alif lam. Ya, kawan-kawan semua. Artinya apa? Alif lam itu, ya kan? Kalimatnya itu alif lam dalam ilmu nahwu ya, yang saya tahu itu spesifik.
khusus. Jadi nggak cuma sekedar sholat biasa, sholat yang khusus, sholat yang benar-benar khusyuk gitu loh. Sholatnya khusus gitu loh. Ada tata caranya, nggak sembarang, baca Al-Fatihahnya harus benar dan seterusnya dan seterusnya. Ya kan? Spesifik menggunakan kalimat alif lam, kan itu. Nggak sembarang kita melaksanakan sholat harus benar-benar apa namanya tahu gitu loh tata caranya agar bisa khusyuk dan seterusnya. Jadi kenapa itu diawali alif lam? Ya, sama lah kayak kalau dalam bahasa Inggris tuh fungsi alif lam tuh kalau dalam bahasa Inggris sama dengan kalimat the. Misal ada mobil nih, car, ya kan? Tapi kalau itu masih umum, car, ya kan? Mobil. Tapi kalau the car, mobil yang itu warnanya mungkin hijau, ya kan? Spesifik itu, the car, ya kan? Sama kayak fungsi alif lam di bahasa Arab. As-salam, maka sholatnya khusus, jadi nggak sembarang kita melaksanakan ini. Nah, itu maksudnya. Semua kalimat sholat pasti diawali dengan kalimat alif lam. Ya. Nah itu yang keempat. Ya. Kan beruntung kita akan sukses, akan bahagia kita mau nggak tuh? Itu, ya kan? Makanya sukses sholatnya. Itu yang keempat. Apa yang keempat? Membuat kita sukses dan beruntung, bahagia semua nggak cuma di dunia tapi di akhirat. Bahkan amalan yang pertama kali sama itu yang berhubungan di sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kan amalan yang pertama kali dihisab dari seorang hamba di akhirat adalah sholat. Kalau sholatnya benar, pasti semuanya benar, ya kan? Kalau sholatnya rusak, semuanya rusak. Nah itu yang ada konsekuensinya. Loh. Hal yang utama yang harus kita perbaiki. Nah, yang akan ditanyakan sama Allah pertama kali yaitu sholat. Itu yang keempat. Yang kelima terakhir, kan? Sholat itu akan membuat seorang hamba tidak akan pernah tersesat di dalam kehidupannya. Selalu Allah akan kasih petunjuk. Selalu Allah akan arahkan dengan nilai-nilai kebaikan. Kalaulah misal ada suatu saat godaan setan misalnya kan atau ajakan setan berbentuk manusia misalnya, ya kan banyak kan setan nggak cuma bentuknya goib ya kan bentuknya iblis jin gitu loh tapi manusia juga ada kan Qul a'udzu birabbil nas malikin nas ilahin min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin dari kalangan jin dan manusia. Misal diajak sama manusia yang setan yang berbentuk manusia kan jeng soal ajakan itu gibah gitu, ya. Jeng tahu nggak itu kemarin ini loh ngutang ke aku oh itu kan gibah bahaya itu hati-hati pasti kalau kita lah sholat kita tuh udah menjadi darah daging udah menjadi kebutuhan udah kita apa namanya udah kita rasakan maka pasti kalau ada ajakan-ajakan dosa maksiat seperti itu Allah akan bikin ini Allah akan arahkan kita untuk bersih ada rasa tidak tenang dalam hati kita jika mau melakukan hal tersebut pasti itu demi Allah saya katakan ya. Akan membuat hamba yang menjadikan sholatnya sebagai kebutuhan yang khusyuk selama sholatnya tidak akan pernah Allah sesatkan dia akan selalu diarahkan dengan nilai-nilai kebaikan itu pasti ya. Nah dalil di mana surat Al-Baqarah ya dari ayat 1 sampai 5 ya kan Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Quran ini untuk petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin bertakwa. Apa itu? Faktornya juga ya kan? Apa? Ayat kedua ini. Alladzina hum alladzina la yu'minuna bil ghaibi itu yang beriman pada yang gaib. Lalu yang kedua, wa yuqimu shalah yang mendirikan salat. Nah, kan banyak tuh di situ ada zakat, yang kan ada beriman pada Quran. Nah, itu kan yang kedua sholat. Maka endingnya, yang kelimanya, ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Maka orang-orang yang mendirikan sholat itulah ya orang-orang yang akan senantiasa berada di atas hidayah. Nah, kalimatnya di situ menggunakan kalimat ala. Ala artinya apa? Kan ada dua versi ya dalam bahasa Arab. Kalimat di atas itu ada ala, ada fauqa. Kalau fauqa dia tidak menempel. Nah, ini kacamata saya ini. Fauqa
pokok apa namanya di atas buku zikir pagi dan petang. Tapi kalau alam zikir alam begini dia nempel di melekat sama objek tersebut. Sama, artinya apa? Kalau kita sholat kita dirikan dengan khusyuk, kita jadikan kebutuhan, nggak cuma sekedar menggugurkan saja ketika sholat, maka ulaika alam mudamir. Dia akan senantiasa berada di atas hidayah, betul. Allah nggak akan pernah Allah sesatkan. Senantiasa Allah kasih petunjuk, Allah arahkan ke jalan kebaikan, ya kan? Allah lindungi dari orang-orang jahat. Allah pokoknya segala keburukan Allah akan hindarkan dari orang. Insya Allah. Nah, itu fungsi sholat, hikmah sholat. Maka kelima ini akan kita dapatkan kalau sholat kita benar. Kalau sholat kita nggak cuma sekedar mengurus kewajiban aja, benar-benar menjadi kebutuhan gitu loh. Bahkan telat sedikit ada rasa, ya Allah, tahajud misal 14 itu bangun subuh, oh kita nyesel tuh pas itu, ya kan? Sholat kalau yang ikhwan misal ketiduran 14 sholat wajib ya kan di asrama, oh Allah nggak ada rasa nyesel, nggak ada rasa oh nah ini tiduran sama, itu berarti belum jadi kebutuhan artinya, ya kan? Nah itu bu, ya jadi hikmah sholat yang didapatkan ada 5 ketika kita benar-benar menjadikan sholat itu sebagai kebutuhan. Jadikan sholat itu kita sholat khusyuk, ya kan? Ada 5. Coba kita ulangi. Yang pertama, ada 2. Kemudian sebuah. Yang ketiga, bagi jadi lebih. Yang keempat, tidak akan pernah tersesat. Nah, itulah yang akan kita dapatkan kita sudah selesai pelaksanaan sholat. Nah, semoga kita berdoa semoga sholat kita bisa khusyuk, ya kan? Sholat kita bisa menjadi sebuah kebutuhan untuk diri kita. Semoga sholat kita bisa menjadi wasilah penyelamat kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal. Mungkin itu saja ibu dan kakak yang saya sampaikan. Semoga bisa pahami dan kita amalkan semuanya. Sejatinya apa namanya ini adalah nasihat untuk diri saya pribadi. Bagaimanapun ya setiap kalimat yang terucap ya, yang keluar dari lisan saya, maka itu saya niatkan untuk mengingatkan diri saya, Bapak Ibu dan kakak semua ya. Dan semoga apa namanya kita semua diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan, istiqomah sampai usul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Usikum bi nafsi wa iyya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kita tutup dengan hamdalah. Nanti ditutup sama MC ya. Saya tutup dengan hamdalah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sekurus-kurusnya ikan pasti masih ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti masih ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil baiknya, buang mulutnya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Angkat tangan kanannya semuanya. Kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Jaya. Terima kasih Ustaz Jaya. Oke. Bisa. Bisa. Oke, terima kasih kepada Ustaz Jaya yang telah menyampaikan kajiannya. Dapat sesuatu Bu hari ini? Dapat sesuatu hari ini? Ini kita tahu banyak. Oke, kalau saya katakan dapat sesuatu hari ini, daunnya banyak. Dapat sesuatu hari ini? Alhamdulillah. Semoga bisa bermanfaat di kehidupan sehari-harinya. Nanti orang. Oke, Bapak Ayah Bunda Pak Kakak, sehabis ini saya informasikan keluar dari masjid, sebelum keluar dari masjid, kalau emang gak berhalangan, silakan sholat subuh. Dan saya habis itu yang berhalangan boleh langsung keluar dan menunggu teman-teman yang ada yang nantinya sholat suruh, ya. Dan nanti mengantri dengan sesuai nomor urut yang sudah dibagikan. Bisa dipahami, Bu? Oke, terima kasih kepada yang beberapa kakak semuanya yang sudah hadir di kajian subuh bahagia pada pagi hari ini. Semoga ayah bunda kakak semuanya yang sudah bergabung akan diberikan pahala insya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup majelis kita dengan lafaz hamdalah.
Alhamdulillahirobbilalamin. Dan dilanjutkan kami berkumajrin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Banyak kesalahan kami mohon maaf. Kepada Allah saya ucapkan astagfirullahaladzim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.